Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyatu ala Mutammimatil Ajurrumiyah. Yang di pertemuan sebelumnya kita telah membahas isim isyarah, yaitu untuk mufrad mudzakkar za, mufradah muannasah ada 5, zi wa zihi, ti wa tihi wa ta. Kemudian untuk mutsanna mudzakkar menggunakan zani, dan dalam keadaan nasab dan jar ya tadi rafa, dalam keadaan nasab dan jar menggunakan zaini. Mutsanna muannas dalam keadaan rafa menggunakan tani, dalam keadaan nasab dan jar menggunakan taini. Adapun i'rabnya zani dan tani dalam keadaan rafa mabni di atas alif, dan dalam keadaan mansub dan majrur zaini dan taini mabni di atas ya. Untuk jama' baik mudzakkar ataupun muannas menggunakan ulai. Ulai ya haulai, ulaika ya jama' mudzakkar muannas. Dia kebanyakan untuk yang berakal dan sedikit pada selain yang berakal, namun bisa. Ulai, dan dengan qasar menurut Bani Tamim yaitu ula, tanpa hamzah dan alif maksurah ya, menggunakan alif maksurah ula. Kemudian kita masuk ke matan selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, ya perhatikan, fokus, lihat semua ke bukunya, nggak ada yang bengang-bengong. Wa yajuzu dukhuluha at-tanbihi ala asma'il isyarati nahu hadza, hadhihi, hadzani, hadzaini, hatani, hataini, haula'i. Wa yajuzu dukhuluha at-tanbihi, dan boleh masuk hak tanbih kepada isim isyarah. Tanbih itu peringatan, jadi hak peringatan. Hadza gitu, buat peringatan. Kalau orang Arab kalau ada hak itu dia merasa teringatkan, dan ketika dia lagi bengong, lalai, maka dengan hak bisa menjadi sadar. Kayak tadi misalnya ada Yusuf bengong-bengong ngeliatin yang mana gitu, padahal tadi semangat dia main bola, jedar jedur jedar jedur. Ini udah kayak orang baru bangun tidur. Dari mana bangun tidur padahal dia main bola. Dia bilang hadza gitu kan, langsung sadar gitu. Karena hak di sini hak tanbih, pemberitahuan. Ya, jadi boleh masuk hak pemberitahuan kepada isim isyarah. Contohnya hadza, hadhihi, ma'ruf insyaallah ini ya. Hadzani, hadzaini, hatani, hataini, haula'i. Dan ini kalau kita pelajari untuk jauh, dekat atau sedang? Jauh, dekat apa sedang? Dekat ya, nanti kita pelajari ada di halaman selanjutnya. Kok bisa kalau kemasukan hak menjadi untuk dekat? Nanti kita pelajari insyaallah. Wa idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan lahiqat ismal isyarati kafun harfiyatun. Dan apabila yang ditunjuk kepadanya jauh, lahiqat ismal isyarati, diikutkan isim isyarah oleh kaf. Zalika gitu, zaka, zanika, ulaika. Tuh, kalau jauh dimasukin kaf. Tatatsarrafu, yang kaf itu berubah-ubah.
tasarrufal kafil ismiyah, sebagaimana berubahnya kaf isim bihasabil mukhatab, sesuai dengan lawan bicara. Zaka, zaki, zakuma, zakum, zakunna. Perhatikan, fokus di sini. Karena banyak orang yang lalai, gak paham dengan sebenar-benarnya. Za itu untuk mengisyaratkan, yang ditunjuk. Oke? Berarti yang ditunjuknya 1, 2 atau 3 di situ? Mufrad, musanna atau mudzakkar? Mufrad, za. Ka itu untuk lawan bicaranya. Misal nih, ana lagi bicara sama Zakaria. Coba antum lihat fokus. Ana lagi bicara sama Zakaria. Zakaria, mufrad, musanna atau mudzakkar? Mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Muannas atau mudzakkar? Berarti apa ana bilang? Ya Zakaria, dzaka kitabun. Ya Zakaria, dzaka kitabun. Cocok gak? Cocok. Berarti za mengisyaratkan buku 1. Ka untuk lawan bicara kepada 1 laki-laki. Kalau di depan anak misalnya ada perempuan, Fatimah, Zainab, Aisyah misal. Siapa yang enak? Zainab. Kenapa Zainab Farah? Oke, Zainab. Berarti gimana? Zaka, kuma, kum apa ki? Hah? Zaki. Ana bilang, ya Zainab, zaki kitabun. Ini juga tetap za, karena kan mudzakkar. Benar bukan? Tapi kalau misalnya ini muannas, apa yang muannas? Mimsahatun nih. Mimsahatun ya. Berarti gimana? Tadi lihat tuh, untuk yang muannas pakai apa? Apa? Ziki. Zaki. Siapa yang Zaki itu? Enggak ada Zaki, astagfirullah. Ziki. Tiki, taki di situ. Taki. Hata, taki. Kalau misalnya mudzakkar berarti gimana? Zaki. Za nih yang ditunjuknya. Ki lawan bicaranya. Kalau 2 berarti apa? Kuma. Banyak anak ngomong sama antum, ya tulab, zakum. Berarti apa? Zakum kita. Paham insyaallah? Jadi za untuk isyarat. Tapi kalau misalnya 2 bukunya dan lawan bicara anak Zakaria, berarti gimana? Apa? Zanika. Kan 2 bukunya. Zani. Lawan bicara anak 1. Zanika. Kalau lawan bicara 2 gimana? Zaniku. Kuma. Jama gimana? Zanikum. Jama perempuan gimana? Zanikunna. 1 perempuan gimana? Zaniki. Lihat berantum ketahui kan sekarang. Ternyata luas. Oke, perhatikan. Contohnya zaka, zaki, zakuma, zakum, zakunna. Oke, sekarang kita masuk ke syarah. Wa qala syarihu hafizallahu ta'ala qawluhu wa yajuzu dukhuluha tanbihi. Kita baca dulu. Ay yajuzu an tadkhula ha'ut tanbihi ala awaili asma'il isyarati. Tujuannya apa? Litanbihil mukhatabi alal musyari ilaihi izalatan li ghaflatihi fataqulu hadza zaidun hadhihi hindun ila akhirih. Wa hadhihi al-ha'u laysat min jumlati ismil isyarati bidalili suqutiha jawazan fi nahwi dha wa dhaka wa wujuban fi nahwi dhalika kama sayati wa innama hiya harfun ji'a biha lil gharadil mutaqaddimi.
lil gharadi al mutaqaddimi. Kata pensyarah hafizallahu taala, dari perkataan penulis bolehnya kemasukan hak tanbih kepada isim isyarah, gitu kan? Ay yajuzu an tadkhula ha'ut tanbihi, boleh masuk hak tanbih ala awaili asmail isyarah, kepada awal-awal isim isyarah. Hadza, hadhihi, hatani, haulai. Tujuannya apa hak itu? Litanbihil mukhatabi 'alal musyari ilaihi, untuk memberitahukan lawan bicara atas yang ditunjuk. Lagi bengong nih, ana bilang hadza kitabun ya Zakaria, langsung sadar, oh, seperti itu. Izalatan li ghaflatihi, untuk menghilangkan kelalaiannya. Fataqulu, kamu katakan hadza Zaidun, hadhihi Hindun ila akhirih. Wa hadhihi al-ha'u, lihat ha, laisat min jumlati ismil isyarati. Hak di sini bukanlah bagian dari isim isyarah. Jumlah antum terjemahkan bagian, bukan bagian dari isim isyarah. Jadi hadza keseluruhan bukan isim isyarah. Isim isyarah cuma za-nya doang, haknya hak tanbih huruf. Apa buktinya? Bidalili suqutiha jawazan, dengan dalil hilangnya secara boleh. Sukut itu jatuh, jatuhnya hak secara boleh. Pada contoh za, ya boleh zakat tanpa hak, jatuh haknya atau hilang haknya boleh. Berarti bukan bagian dari isim isyarah hak. Wa wujuban, dan secara wajib. Jadi wajib nggak boleh kemasukan hak, wajib jatuh haknya. Pada contoh zalika, jadi nggak ada hadzalika, nggak ada. Wajib di situ jatuh haknya. Kama sayati, sebagaimana nanti akan datang tuh penjelasannya, ada penjelasannya. Tempat-tempat yang nggak bisa kemasukan hak. Wa innama hiya harfun, lalu hak itu dia apa? Sesungguhnya dia hanyalah huruf. Ji'a biha, didatangkan dengannya, lil gharadil mutaqaddimi, untuk tujuan yang telah lalu. Apa? Memberikan pemberitahuan, menghilangkan kelalaian. Wa addadal musannifu al-amthilata liyubayyina annahu yastawi fi dzalikal mufradul mudzakkaru wal muannasu wal mutsanna wal jam'u. Addadal musannifu al-amthilata, penulis memberikan beberapa contoh. Addada untuk terjemahkan memberikan beberapa. Al-amthilata contoh. Penulis memberikan beberapa contoh, kan banyak tuh. Coba antum lihat di matan sebelumnya. Wa yajuzu dukhuluha tanbih ala asma'il isyarah nahu hadza, hadhihi, hadzani, hadzaini, hatani, hataini, haula'i, 7. Kenapa diberikan banyak banget? Liyubayyina, untuk menjelaskan. Annahu yastawi fi dzalik, bahwasanya sama pada hal itu, baik untuk mufrad bisa, mufrad mudzakkar, muannas, musanna, jama', tetap ha, enggak berubah. Hak tanbih tetap ha, enggak ada haani, hauna, enggak ada. Ha tetap ha. Bisa masuk ke mufrad mudzakkar, mufrad muannas, musanna mudzakkar, musanna muannas, jama' bisa. Sama tetap ha, itu maksudnya. Wa qawluhu idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan. Lihat di sini faidah baru, mungkin antum baru tahu. Makanya tadi Anda bilang hadza untuk jauh, dekat atau tengah, gitu kan? Benar bukan? Atau tengah. Antum ingat ya tadi Anda bilang tengah? Karena di sini nanti jarak itu ada 3. Dekat, tengah, jauh. Perhatikan. I'lam annal musyara ilaihi bin nisbati lil qurbi wal bu'di ala 3 maratiba. Baru nih faedah. Al-ula qurba, wa hiya allati takunu mujarradatan minal kafi wal lami, nahwu dha wa dhani wa ulai bil maddi wal qasri. Atsaniyatu wusta, wusta, pertengahan.
Wa hiya allati talhaquha al-kafu wahdaha. Li'anna ziyadatal harfi tush'iru bi ziyadatil masafati. Itu kaidah tuh di stabilo. Li'anna ziyadatal harfi tush'iru bi ziyadatil masafati. Nahu dzaka dzatika ulaika. As-salisatu yang ketiga bu'da. Wahiyallati talhaquhal kafu wal lamu nahu dzalika wa ulalilika ulalika bil qasri hadza madhhabul jumhur. Berarti apa? Hadza madhhabul jumhur, ada silang pendapat. Wa dhahaba Ibnu Malik wa man taba'ahu. Ini pendapat kedua. Ila annaha martabatani faqat. Qurba wa hiya al-ula wa bu'da wa hiya thaniyah. Was-salisah. Thaniyah was-salisah. Bu'da, thaniyah dan salisah. Wa hadha huwa as-sahih. Li'anna lama tamtani'u fil muthanna mutlaqan wa fil jam'i fi lughati man maddahu wa humul hijaziyun wa fi lughati ba'di man qassarahu, shadnya tasydid, man qassarahu wa humut tamimiyuna kama sayati. Masya Allah. Kata pensyarah hafizallah, i'lam, ketahuilah, annal musyara ilaihi, bahwasanya yang ditunjuk kepadanya, binisbati lil qurbi wal bu'di, ditinjau dari dekat dan jauhnya, ada salasi maratiba, menjadi 3 tingkatan. Pertama, al-ula qurba, dekat. Ini tingkatan yang pertama, dekat. Wahiyallati takunu mujarradatan minal kafi wal lami, dia adalah yang kosong dari kaf dan lam, mujarradah, kosong. Jadi kalau kosong dari kaf dan lam itu untuk dekat. Kalau ana bilang dekat nih, za kitabun, berarti nggak boleh pakai kaf, nggak boleh pakai lam, nggak boleh zaka, nggak boleh zalika. Kalau dekat berarti za doang. Zani kitabani, ulai tulabun, nggak pakai kaf, nggak pakai lam. Itu dekat. Paham insyaallah? Oke. Contoh zani ulai bil maddi wal qasri, ya, dengan mad ulai, qasr ula. Ya, masih ingat ya? Ula itu qasr. Ula. Atsaniyatu yang kedua, wusta, pertengahan. Wahiyallati talhaquhal kafu wahdaha. Dia adalah yang kemasukan kaf saja. Wahdaha antum terjemahkan saja. Tapi kalau letterleknya ya semata. Kemasukan kaf semata, kan gak enak. Kemasukan kaf saja. Kok bisa kalau kemasukan kaf dia tambah jauh, yang tadi dekat menjadi tengah? Kaidahnya, li'anna ziyadatal harfi, karena bahwasanya penambahan huruf, tushiru, memberikan kesan, bi ziyadatil masafati, dengan penambahan jarak. Jadi setiap bertambahnya huruf semakin bertambahnya jarak. Zaka, berarti itu di situ za Qur'anun, apa zaka Qur'anun? Zakal Qur'anu. Takal mirwahatu. Zaka maktabun. Nah, masih tengah nih, zaka maktabun. Ya zanika kalau 2, ulaika kalau banyak. As-salisatu bu'da, yang ketiga itu untuk yang jauh. Wahiyallati talhaquha al-kafu wal lamu, dia adalah yang kemasukan kaf dan lam. Jauh tuh, misal jauh, berarti apa? Zalika maktabun, tuh lihat tuh di dapur. Zalika maktabun. Aduh, meja taruh situ, subhanallah. Siapa itu yang naruh? Zakaria pelakunya biasanya, sering masak. Nah kalau malam cetang cetung, nanti siang lihat aja nih. Cetang cetung, sore ngantuk. Anak bingung, pernah ada santri itu
siang sampai jam 2 centang centung. Pas salat asar sakit Ustaz. Wah, ya betul. Siapa beli? Siang sampai jam 2 bunyi centang centung, pas asar tiduran lagi selimutan sakit. Ya Allah, tadi ngapain tuh? Ya maksudnya itu meja zalika maktabun jauh. Dari ngomong maktab tiba-tiba centang-centung. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau untuk jauh itu apabila kemasukan kaf dan lam. Zalika, ulalika ya, ulalika bil qasr, dengan qasr ya. Qasr. Kemasukan lam dan kaf, ulalika jadinya. Hadza madhabul jumhuri, ini madhabnya kebanyakan para ulama. Para ulama berpendapat ini 3. Tapi ada yang menyelisihi. Wa dhahaba Ibnu Malikin, dan berpendapat Ibnu Malik, wa man taba'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya, kepada annaha martabatani faqat, bahwasanya isim isyarah cuma 2 tingkatan saja. Apa itu? Qurba, yang dekat, wahyal ula, yaitu yang pertama. Yang pertama berarti yang mana? Yang kosong dari kaf dan lam. Coba antum lihat urutan pertama. Yang kosong dari kaf dan lam itu dekat. Wa bu'da, kemudian yang jauh itu yang mana? Yang kedua dan yang ketiga. Berarti apa yang kedua? Yang kemasukan kaf saja menurut Imam Ibnu Malik udah jauh. Yang kemasukan kaf dan lam juga menurut Imam Malik juga udah jauh. Berarti nggak ada yang pertengahan. Ada cuma 2, dekat dan jauh. Dekat itu kalau kosong dari kaf dan lam. Jauh kalau udah kemasukan kaf saja udah jauh. Atau kaf dan lam juga jauh. Itu ya. Wa bu'da hiya tsaniyatu wa tsalitsatu. Wa hadza huwa shahihu, dan ini yang benar menurut pensyarah. Menurut pensyarah. Terserah antum mau ngambil yang mana. Apa alasannya? Li'anna lama tamtani'u fil musanna mutlaqan, karena bahwa lam tidak bisa kemasukan pada isim musanna, pada musanna secara mutlak ya. Jadi lamnya itu nggak bisa kemasukan ke musanna. Zanilika nggak ada. Musanna apa? Zani kan? Zaini, tani, taini nggak bisa kemasukan lam. Zanilika nggak ada, zanilika. Itu alasannya. Zanilika tidak ada. Wa fil jam'i, dan juga pada jamak nggak bisa kemasukan lam. Fi lughati man maddahu, pada bahasa yang mematkannya yaitu hijaziyun. Ulaika, yang ini nih. Itu yang anak kotakan tuh. Ulai itu hijaziyun. Nggak bisa kemasukan lam, nggak bisa. Ulailika nggak bisa. Ulaili nggak bisa. Tapi kalau qasr, ulailika itu bisa. Kalau hijaz, ulai, yang ini yang sering kita jumpai dalam Al-Quran, karena ini bahasa yang fusha, nggak bisa kemasukan lam. Ulailika nggak bisa. Wa fi lughati ba'di man qassarahu, dan pada bahasa sebagian yang mengqasarnya, yaitu mereka Tamimiyun. Sebagaimana yang akan datang nanti akan ada tuh penjelasannya. Tempat-tempat yang nggak bisa kemasukan lam, yang nggak bisa kemasukan ha tadi. Itu alasan dari Imam Ibnu Malik dan orang-orang yang mengikutinya kalau isim isyarah cuma hanya 2 tingkatan saja. Karena lam nggak bisa kemasukan ke musanna dan nggak bisa kemasukan ke jamak yang bahasa Hijaz. Wa qauluhu tatasarrafu tasarrufal kafil ismiyati ay min haitsul ifradu wa tathniyatu wal jam'u wa tadhkiru wa ta'nitsu. Faida, panjang itu, nanti sampai seterusnya. Tatasarrufu tasarrufal kafil ismiyah, ya kafnya ini pembahasan tentang kaf ya. Pembahasan apa tentang kaf? Yang udah ana jelaskan tuh, kalau 1 laki-laki zaka, perempuan zaki, 2 lawan bicaranya zakuma, banyak berarti apa? Zakum. Berubah-ubah kafnya sebagaimana berubahnya kaf ismiyah sesuai dengan lawan bicara. Ai min haitsul ifradu, dari sisi mufrad, musanna, jama, mudzakkar, muannas, ka, ki, kumakum, kunna. Lihat di sini kata Syekh. Tadi udah contohkan ya, tadi kalau 1 buku, kemudian lawan bicara ana apa?
laki-laki zaka, perempuan zaki, 2 zakuma, banyak zakum, banyak perempuan zakunna. Fa idza aradta an tushira ila mufradin mudzakkarin wa tukhatiba mufradatan muannatsatan. Qulta zaki Zaidun bi kasril kafi. Perhatikan nih, jangan sampai kebingungan. Kok zaki Zaidun? Kan Zaid, kok pakai ki? Bencong dong, gitu kan? Lihat dulu bagaimana. Fa idza aradta, apabila engkau mau, antusyira ila mufradin mudzakkarin, mengisyaratkan kepada mufrad mudzakkar. Wa tukhatiba, dan engkau berbicara kepada mufradah muannasah. Maka kamu katakan zaki Zaidun. Misal nih, Anda lagi ngomong sama Fatimah. Tiba-tiba Zaid datang. Kan dia tanya Fatimah, mana sih yang Zaid, gitu kan? Penasaran sama Zaid. Terus Anda bilang, zaki Zaidun. Zaki Zaidun. Ini Zaid. Ki karena lawan bicara anak perempuan. Paham? Paham nggak? Paham nggak Abdul Halim? Habli paham nggak? Paham ya? Zaki Zaidun. Jadi za-nya itu untuk mengisyaratkan Zaid, ki-nya karena lawan bicara anak perempuan. Wa idza aradta al-aqsa, kalau engkau mau kebalikannya. Jadi mengisyaratkan perempuan dan lawan bicaranya laki-laki. Qulta tika Hindun bi fathiha, dengan memfathahkannya. Nyebutnya itu memfathahkan kaf ya, memfathahkan kaf. Tika Hindun, misalnya lagi ngomong sama Z nih, lawan bicara Z. Z ini penasaran mana sih Hindun orangnya? Datanglah Hindun, Anda bilang, Ti ka Hindun, ya kan? Ti ini ti untuk mengisyaratkan Hindun, ka lawan bicara Z. Wa idza aradta an tusyira ila mufradin mudzakkarin wa tukhatiba musannan qulta dzakuma Zaidun, apabila engkau mau mengisyaratkan kepada mufrad mudzakkar dan lawan bicaramu musanna, dzakuma Zaidun. Paham ya? Nggak usah ulang-ulangin lagi tadi contohnya, paham? Za itu mengisyaratkan Zaid, kuma lawan bicaranya. Wa idza aradta al-aqsa, kalau kamu mau kebalikannya, kamu katakan zanika Zaidani, zanika Zaidani. Ana ingin mengisyaratkan 2 Zaid, lawan bicara ana 1, zanika Zaidani. Bi fathil kafi. Wa idza aradta an tusyira ila mufradin mudzakkarin wa tukhatiba jam'a mudzakkarin, kalau engkau mau mengisyaratkan kepada mufrad mudzakkar dan kamu berbicara kepada jamak mudzakkar, kamu katakan zakum Zaidun. Wa idza aradta al-aqsa qulta ulaika qaumuka bi fathiha. Ula berarti apa? Yang diisyaratkannya banyak tuh. Ula. Lawan bicara ana 1. Ulaika. Ulaika. Berarti kalau lawan bicara ana 2 gimana? Ulaikuma. Banyak gimana? Ngomongin kaumnya juga yang diomongin banyak kaliannya gitu. Ulaiikum. Wa idza aradta an tusyira ila mufradin mudzakkarin wa tukhatiba jam'a muannasin qulta dzakunna Zaidun. Apabila engkau mau mengisyaratkan kepada mufrad mudzakkar, mengisyaratkan kepada mufrad mudzakkar. Wa tukhatiba jam'a muannasin, dan engkau berbicara kepada banyak perempuan. Zakunna Zaidun. Za ke Zaid mengisyaratkan lawan bicaranya banyak perempuan, kunna. Wa idza aradta al-aqsa qulta ulaikal hindatu bi fathiha wa ala hadza faqis. Apabila engkau mau kebalikannya, jadi mengisyaratkan banyak perempuan dan lawan bicaranya 1. Ya, misal antum para Hindun, misal. Terus ana lagi ngomong sama Zaid, ulaikal hindatu. Mudah insyaallah. Bi fathiyah dengan memfathahkan kaf, wa ala hadza faqis, dan atas hal ini maka kiaskanlah. Mudah insyaallah. Itu di pembahasan selanjutnya tentang tempat-tempat yang tidak bisa kemasukan lam dan tidak kemasukan ha. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.